Ya. Kalau saya kebetulan nggak terlalu banyak dulu tentang proposal. Tadi nggak di-record ya, ini baru di-record. Iya. Luar biasa ya kitanya Mbak ya, Mbak Yuni luar biasa tadi. Bat, Ini Pak Mas Aditya Pratama ini. Panitia ya, kayaknya yang record. Iya Kak, saya izin record ya. Oh iya. Oh, Heeh. berarti Mhm. Mas Febrinya belum masuk ya? Udah, Mas Asrul aja langsung lah. Hai Mbak Hijrawati, panggilannya Mbak Ayu. Izin Ibu dipanggil Hijrah. Oh Hijrah, oke. Sebentar ya Mbak Hijrah, kami lagi menunggu rekan kami dulu. Siap Bu. Ya udah Mas Asrul aja dimulai, deh. dimulai aja Mbak, dimulai aja nggak apa-apa sambil nunggu Mas Febrizalnya. Oke. Kita bukain atau Asrul, gimana Mbak? boleh buka Mas Asrul, jago Oke bagian baik. belakang. Silakan. Mohon izin ya Mbak Siti ya. Silakan Pak. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu fasilitator dan tentu yang kami banggakan saudara peserta Hijrawati Ayu Watmani. Baik, untuk memaksimalkan waktu, siapa yang mau lebih dulu? Bu Yuni atau Mbak Siti? Bebas, silakan Mbak Siti mau duluan boleh. Mbak Siti mau duluan? Sinyalnya lagi. Oh. Mbak Siti mau mau duluan? Oh, boleh Mbak Yuni duluan juga boleh. Saya kalau langsung ke Oke, saya soal duluan. gitu Ya, kaget-kaget. baik. Ya, Ya, kayaknya sinyalnya Mbak Siti lagi unstabil ya. ya, stabil benar. Ya, silakan Mbak Yuni. Oke, terima kasih Mas Azrul. Halo Mbak Hijrah, salam kenal. Saya Yuni. Saya akan mau coba pandu dari sisi psikologi ya. Mbak Hijrah Siap. boleh secara singkat ceritakan tentang diri Mbak Hijrah. Siapa sih Mbak Hijrah ini? Terus kenapa mau ngambil beasiswa? Mungkin ada yang poin-poin yang mau diceritakan secara singkat, silakan Mbak Hijrah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya berterima kasih kepada pihak BPI karena telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan ke tahapan seleksi di seleksi wawancara ini. Eh, Selanjutnya saya mohon izin untuk perkenalan diri. Eh, Saya bernama lengkap Hijrawati Ayu Wardani, biasa dipanggil Hijrah. Saya merupakan seorang dosen di program studi D3 Farmasi Institut Ilmu Kesehatan Palamonia Makassar. Dan adapun pendidikan terakhir saya merupakan alumnus Magister Ilmu Farmasi Universitas Airlangga dan saat ini sedang menempuh studi doktor di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia semester 1. Alhamdulillah saat ini saya telah berkeluarga dan dikaruniai satu orang putra. Jika ditanya mengapa kemudian tadi uh, mendaftar atau apply di BPI 2024 ini, ya karena yang pertama uh, tentu saja terkait dengan masalah funding atau pembiayaan dalam hal pendidikan doktor. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa untuk pendidikan dokter tentu saja uh, melewati beberapa semester yang tidak singkat, kurang lebih selama 6 semester, dan ditambah dengan riset yang tentu saja selalu berkelanjutan, apalagi saya mengambil jalur riset, sehingga tentu saja butuh pembiayaan dari segi baik itu SPP ataupun kemudian risetnya. Dan kenapa BPI? Karena terkait dengan visi misi dari BPI itu sendiri dan slogan bakti kami untuk edukasi, dan ini sangat sinkron dengan saya sebagai seorang dosen, di mana kehidupan dosen berputar dalam dunia edukasi juga, pendidikan, sehingga itulah mengapa kemudian saya mencoba untuk apply di BPI, karena itu tadi kesamaan visi saya sebagai pendidik. Mungkin sebagai informasi awal seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke.
Luar biasa ya jalur riset dan saya lihat juga udah ada Q1 dan Q3-nya ya, makanya bisa ngambil jalur riset ya. Siap. Oke, berarti ini di sini keluarga di Sulawesi. Untuk saat ini karena belum ada beasiswa, jadi memang masih di Sulawesi dulu bersama dengan keluarga. Tapi kemarin alhamdulillah sudah ke Depok untuk penerimaan sekaligus bertemu dengan promotor dan berdiskusi untuk kelanjutan riset seperti itu, Ibu. Oh gitu. Nanti rencananya kalau diterima beasiswa akan dibawa gitu putranya ya. Ya, insya Allah seperti itu, Ibu. Juga suami juga akan dibawa atau bagaimana? Mungkin untuk pertimbangan suami, karena suami juga kerjanya remote, tidak harus masuk kantor, mungkin akan sesekali ke Depok, tapi mungkin sesekali juga harus stay di Makassar seperti itu. Oke, anaknya usia berapa, Mbak? Anak usia hampir 3 tahun, insya Allah. Wah, lagi ini nih golden age, lagi masa-masanya emasnya. Nah itu gimana, Mbak? Aduh, kalau saya nggak tega tuh ninggalin anak 3 tahun karena dia lagi bener-bener butuh sosok orang tua. Terus dia juga lagi masa-masa absorbent mind kalau kata Montessori itu lagi masa-masanya menyerap. Terus kalau dia nanti nggak ada sosok ibu, nanti gimana kalau dia nyerapnya dari lingkungan yang salah, dari orang tua yang salah, kita kehilangan masa emasnya dia loh. Kita kehilangan masa waktu-waktu bersama ya Mas Asrul makasih banyak. Sampai jumpa. Oke, kita lanjut lagi Mbak Hijrah. Itu gimana tuh Mbak Hijrah? Karena waktu itu nggak bisa diulang kembali. Anak itu Ya, lagi masa-masa kebetulan saya kan memang di bidang PAUD ya, anak usia dini gitu. siap. Ini. Jadi itu momen yang berharga banget yang akan terulang kembali. Itu gimana Mbak cara Mbak? Karena ini kan sudah berjalan. Jadi apa strategi Mbak supaya tetap kan kalau wanita itu sama saya juga seorang ibu, sesukses-suksesnya kita apalah artinya kalau keluarga terbengkalai atau anak terbengkalai ya gak? Ya, kalau ibu nih sesama ibu pasti eh, paham gitu. Buat apa kita sukses tapi keluarga berantakan gitu. Nah itu gimana tuh Mbak mengantisipasi hal itu terjadi? Apakah sudah punya strategi? Apakah Mbak punya rencana apa ke depannya? Silakan boleh Mbak sharing. Ya, siap, Bu. Ya, jadi saya melanjutkan studi doktor sebenarnya juga sudah melewati beberapa pertimbangan, termasuk dengan adanya suami dan anak seperti itu. Alhamdulillah sampai saat ini suami sangat mendukung untuk kemudian saya melanjutkan studi. Dan bagaimana dengan pengasuhan, ya tentu saja itu juga sudah saya planningkan seperti apa nantinya. Sebenarnya sama seperti ketika saya adalah seorang dosen, tapi saya juga adalah seorang ibu. Tuh. Jadi saya sudah mengatur bagaimana agar manajemen waktu itu senantiasa rapi, saya bisa bertanggung jawab dengan profesi saya sebagai seorang dosen atau nantinya saya sebagai seorang mahasiswa doktor, dan bagaimana saya juga tetap maksimal dalam pengasuhan terhadap anak seperti itu. Kalaupun kemudian ada suatu waktu di mana saya harus di kampus, di laboratorium misalnya, tentu saja di saat-saat seperti itu saya tidak bisa membersamai anak, Ibu, seperti itu. Mungkin di situ saya akan minta bantuan dari pihak lain. Biasanya selama ini ketika saya harus berangkat ke kampus dengan agenda yang tidak bisa membawa anak, saya biasanya menitipkan ke ibu. Jadi alhamdulillah orang tua juga sudah sangat mensupport saya. Saya sudah meminta persetujuan beliau sewaktu-waktu ketika saya harus kemudian melaksanakan tugas di kampus ataupun kemudian nanti ketika sudah ada jadwal untuk memasuki laboratorium, memulai riset dan sebagainya, orang tua menyanggupi untuk kemudian membersamai anak. Tapi kembali lagi, bagaimanapun saya adalah ibunya dan tentu saja saya akan mengatur waktu di jam berapa saya harus kemudian menargetkan segala sesuatu yang terkait dengan pekerjaan saya harus selesaikan dan di
jam berapa saya kemudian harus membersamai anak, dan memang saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Ibu tadi bahwa usia 2 menuju 3 tahun itu masa toddler yang pengen ditemenin terus untuk main gitu. Dan saya juga merasakan hal yang seperti itu. Jadi insya Allah itu sudah sangat di manajemen dengan baik dan yang paling penting di sini adalah saya sudah mendapatkan support dari banyak pihak sehingga bantuan untuk kemudian agar anak tidak kemudian tidak terbengkalai dari sisi pengasuhannya itu sudah kemudian ada solusinya insya Allah seperti itu untuk saat ini Ibu. Terima kasih. Syukur ya kalau sudah ada. Yang penting tuh berarti ada ibu, ada suami ya. Positif support system-nya. Oke. Siap. Kalau Mbak Hijrah sendiri dengan pekerjaan, dengan prestasi, dengan kehidupan yang selama ini sudah dijalani, apakah Mbak merasa masih punya kekurangan atau kelemahan? Kalau masih, apa yang bisa Mbak share ke kami kelemahannya Mbak Hijrah dan bagaimana upaya Mbak Hijrah ketika mengatasi itu? Apakah berpengaruh juga nanti kira-kira nih ke studinya Mbak Hijrah? Ya, baik. Kalau terkait dengan kekurangan saya, setelah saya melakukan evaluasi diri sampai kemudian menulis esai BPI, sebenarnya yang menjadi kekurangan atau kelemahan saya itu adalah itu tadi sebenarnya Ibu di manajemen waktu yang mungkin masih terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi. Biasanya saya eh, mengatur waktu saya dengan menyusun to-do list setiap harinya. Jadi jam 6, jam 7 saya harus seperti apa, jam 8 hingga kemudian di malam hari saya harus melakukan apa. Itu sangat membantu saya untuk kemudian bisa konsen, fokus dengan setiap deadline yang harus saya kejar mungkin atau setiap aktivitas yang harus saya kerjakan. Hanya saja di ada hal-hal yang di luar dugaan biasanya sehingga ada jadwal-jadwal yang harus terbongkar lagi dan akhirnya saya harus mentoleransi beberapa aktivitas untuk kemudian saya tinggalkan dulu, kemudian mengerjakan yang lain seperti itu. Jadi untuk saat ini manajemen waktu adalah sesuatu yang masih saya terus asah lagi untuk kemudian bisa lebih disiplin, tetapi saya sangat terbantu dengan diri saya yang saya mendisiplinkan diri untuk selalu membuat to-do list agar dengan to-do list itu menjadi panduan untuk saya dalam beraktivitas setiap harinya. Seperti itu, Ibu, kira-kira. Oke. Kalau dari Mbak Hijrah sendiri, Mbak Hijrah punya pengalaman nggak? Pengalaman yang paling berkesan dalam hidup Mbak Hijrah yang menjadi motivasi Mbak Hijrah untuk meraih kesuksesan? Iya, baik. Jadi pengalaman berharga yang atau pencapaian yang pernah saya dapatkan dan itu membuat saya selalu termotivasi, apalagi untuk lanjut bersekolah, yaitu ketika saya mendapatkan penghargaan lulusan terbaik di Magister Ilmu Farmasi Universitas Airlangga. Saya tidak menyangka hal itu bisa saya dapatkan sebenarnya karena mengingat saya adalah orang dari Sulawesi yang kemudian datang ke Jawa Timur untuk kemudian melakukan proses perkuliahan di jenjang S2. Dan alhamdulillah dalam kurang waktu 1 tahun 8 bulan saya sudah menyelesaikan segala semua SKS dan juga riset saya dan bisa membawa ke orang tua saya ke kursi VIP karena saya merupakan lulusan terbaik di Magister Ilmu Farmasi. Itu merupakan salah satu pencapaian yang sangat berkesan dan membuat saya semakin termotivasi untuk kemudian bisa meraih lagi jenjang yang lebih tinggi di studi S3 ini. Seperti itu, Ibu, kira-kira. Oke, jadi itu motivasi ya. Jadi nanti di S3 ini semoga bisa memberikan kursi VIP lagi ya buat orang tua ya Mbak ya. Amin, amin. Mbak, seandainya tadi kan Mbak di awal bilang membutuhkan dana gitu untuk keberlangsungan studinya Mbak. Gimana Siap, Mbak Bu. kalau misalnya ternyata belum lolos beasiswa ini? Itu apa yang akan Mbak lakukan? Apakah akan akan tersendat gitu perkuliahan Mbak? Akan mengganggu studi Mbak atau bagaimana Mbak? Ya, baik. Sejujurnya besar harapan saya untuk kemudian menjadi keluarga besar dari BPI. Namun
kembali lagi bahwa rezeki itu di tangan Allah, dan kembali lagi jika memang untuk saat ini tidak diberikan kesempatan untuk kemudian menjadi bagian dari penerima BPI, insya Allah saya akan mencoba kembali untuk batch 2. Eh, Semoga saya bisa mengevaluasi diri lebih baik lagi, mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk kemudian bisa menjadi penerima dari BPI. Seperti itu, Ibu, kira-kira. Oke, mungkin dari saya itu dulu. Nanti di akhir kita ada feedback ya. Mungkin dilanjutkan dulu. Siap, Bu. Mas Febrizal atau Mbak Siti silakan. Baik, terima kasih Mbak Wahyuni. Mas Riza, saya duluan izin. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, selamat pagi Mbak Hijrah. Bagaimana Selamat pagi, kabarnya Ibu. Mbak? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Ya, baik. Ya, jadi saya ingin menanyakan terkait dengan rencana studi Mbak Hijrah nanti selama di Universitas Indonesia. Nah, ini kan jalurnya berbeda ya. Jalurnya berbeda Mohon maaf, Bu. dengan jalur yang reguler, artinya jalur penelitian atau jalur riset. Siap. Jalur riset, siap, Bu. Ya. Mungkin jaringan. Ya, boleh diceritakan kenapa memilih jalur riset? Iya. Mohon izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Ap- Izin saya coba dulu ya. Silakan Mbak Hijrah. Iya, baik. Ya, jadi di UI sendiri, khususnya di Fakultas Farmasi, di program studi S3, memang disediakan 2 jalur mekanisme, yaitu untuk reguler kuliah dan riset, dan ada juga jalur riset. Saya mengambil untuk jalur riset, karena kembali salah satu tujuan saya adalah saya ingin mengasah kemampuan saya dalam publikasi penelitian. Saya melihat di kurikulum jalur riset, publikasi penelitian untuk jalur riset itu berjumlah 3 sebagai syarat kelulusan. Dengan adanya syarat ini sebenarnya merupakan tantangan untuk saya, menantang diri saya sendiri, mengasah potensi diri saya sendiri, untuk kemudian bisa lebih memaksimalkan diri, mengasah keterampilan dalam melakukan penulisan artikel ilmiah, dan juga sampai kepada publikasinya, seperti itu. Jadi itu yang menjadi tujuan saya, Ibu, untuk kemudian bagaimana agar saya lebih produktif dalam melakukan publikasi ilmiah, karena melihat jalur riset memiliki kurikulum yang seperti itu dibandingkan jalur kuliah riset yang masih ada fit-in, dan itu masih kemudian minimal dalam bisa mempublikasikan artikel ilmiah. Hanya 1 artikel ilmiah yang menjadi kemudian persyaratan dalam uh, jalur kuliah dan riset. Sehingga untuk kemudian kembali lagi tadi saya ingin mengasah kemampuan saya dalam mempublikasikan artikel ilmiah, saya menantang diri saya untuk kemudian mengambil jalur riset dengan adanya persyaratan untuk kemudian mempublikasikan uh, artikel penelitian, yaitu berjumlah minimal 3 artikel ilmiah. Seperti itu kira-kira. Tapi kalau di jalur riset itu, setahu saya bukan dilatih untuk publikasi. Betul? Iya, jadi Ada kemandirian untuk melakukan penelitian. Artinya justru goals dari riset itu bukan hanya di publikasinya. Tuh. ya, Ada apa yang Mbak bayangkan ketika nanti menjalani jalur riset itu yang seperti apa? Yang Mbak Hijrah bayangkan. Iya, jadi untuk yang di gambaran saya ketika menempuh jalur riset, tentu saya akan memulai riset lebih awal, karena di kurikulumnya sendiri di semester 2 harus kemudian sudah proposal penelitian. Namun kembali lagi seperti yang tadi Ibu Siti Khadijah sampaikan, bahwa memang kita dituntut untuk kemudian lebih mandiri dalam mengerjakan riset. Eh, Kembali lagi untuk di semester 3, 4, dan 5, kalau saya melihat kepada kurikulum terbaru itu memang adalah bagaimana
setiap mahasiswa dokter itu bisa menghasilkan satu publikasi ilmiah di setiap semesternya. Artinya itu saya harus kemudian memiliki data penelitian di setiap semester 3, 4, sampai kemudian 5, sehingga itu akan kemudian menjadi menjadi sesuatu yang harus saya perjuangkan di setiap semesternya untuk kemudian menyelesaikan penelitian tahap demi tahap dan kemudian bisa mempublikasi. Seperti itu, Ibu, gambaran saya untuk jalur riset. Kalau seperti itu saya sepakat. Karena yang tadi disampaikan adalah goals-nya untuk mendapatkan publikasi sebanyak-banyaknya ya tadi Mbak Hijrah sampaikan. Nah, Ya. kalau dari sisi proposal penelitian sendiri, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penelitian Mbak Hijrah? Izin Ibu, berapa lama penelitian? Ya, waktu yang dibutuhkan untuk penelitian yang sudah Mbak Hijrah tuliskan dalam proposal. Kira-kira butuh waktunya berapa lama? Iya, jadi terkait dengan peta jalan dari riset saya, di mana kemudian merupakan untuk strategi terapi pada suatu penyakit, itu memang dimulai dari pembuatan model dulu yang membutuhkan waktu sekitar 3-6 bulan. Setelah pembuatan model itu selesai, model penyakit pada hewan uji maksud saya akan dibuat dalam kurun waktu 3-6 bulan, kemudian akan dilanjutkan pada pemberian intervensi atau pemberian obat sebagai perlakuan, itu membutuhkan waktu 6-1 tahun. Jadi riset yang kemudian bisa riset yang akan saya lakukan ini bisa selesai dalam kurun waktu 1,5 sampai 2 tahun, seperti itu, Ibu, kira-kira. Dengan judul Mekanisme Kerja Alpha-Lipoic Acid terhadap Pencegahan Progresivitas Non-Alcoholic Fatty Liver Disease pada mencit melalui ekspresi dan seterusnya itu ya. Nah, boleh Siap. diceritakan Mbak, urgensinya saat ini apa? Iya, baik. Jadi urgensi dari penelitian saya ini kembali kepada penyakit yang saya angkat, yaitu penyakit non-alcoholic fatty liver disease. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai perlemakan hati non-alkohol. NAFLD ini atau perlemakan hati non-alkohol ini merupakan salah satu penyakit yang memegang prevalensi terbanyak di Indonesia, khususnya mencapai 30% sampai 50% populasi. Ditambah lagi dengan strategi terapi atau pengobatan yang masih sangat terbatas, bahkan sampai 2024 ini hanya satu jenis obat yang di-approve atau yang disetujui oleh FDA sebagai obat dari perlemakan hati non-alkohol itu sendiri. Sehingga ini sebenarnya membuka peluang yang sangat besar untuk kemudian melakukan penelitian agar banyak kandidat-kandidat obat yang bisa menjadi strategi untuk kemudian mengatasi NAFLD itu sendiri. Ditambah lagi WHO itu sudah kemudian membuat sebuah resolusi di tahun 2020 bahwa penyakit gangguan hati, khususnya sirosis dan kanker hati ini harus kemudian diatasi di berbagai banyak negara. Kalau kita berbicara tentang sirosis dan kanker hati, ini adalah muara dari perkembangan perlemakan hati non-alkohol itu sendiri. Jadi berangkat dari bagaimana agar strategi terapi penyakit hati, perlemakan hati tadi itu bisa kemudian diatasi, sehingga muara dari penyakit ini, progresivitas dari penyakit tersebut itu bisa juga kemudian kita hindari. Seperti itu kira-kira itu. Baik, Mbak. Tapi kalau untuk faktor resiko dari non-alcoholic fatty liver ini apa, Mbak? Iya, jadi faktor risiko dari non-alcoholic fatty liver disease ini bisa kepada diabetes mellitus tipe 2, kemudian gangguan lipid atau hiperlipidemia, bahkan tadi kepada sirosis hati, bahkan yang paling parahnya adalah kepada kanker hati itu sendiri. Jadi non-alcoholic fatty liver disease ini sebenarnya merupakan bagian dari sindrom metabolik, di mana kemudian terjadi gangguan pada metabolisme lemak, dan hati menjadi organ yang kemudian bertugas untuk itu, namun ternyata terjadi gangguan di situ, dan itu akan kemudian mengundang atau dalam hal ini mengundang faktor risiko yang lain, yaitu itu tadi yang sempat saya sampaikan, dan faktor risiko lainnya bisa juga kepada gangguan jantung. Ini adalah perkembangan dari penelitian saya juga setelah berdiskusi dengan promotor di awal
bulan kemarin, insya Allah penelitian ini saya akan kembangkan menuju ke faktor risiko kardiovascularis. Jadi selain non-alcoholic fatty liver disease, itu nanti akan ditargetkan bagaimana faktor risiko atau keterkaitannya dengan risiko kardiovaskular. Seperti itu gambarannya untuk saat ini. Oke, Mbak Hija. Tadi ini adalah faktor non-fatty liver ini sebagai faktor risiko terjadinya sirosis, juga kanker hati, dan juga nanti akan dikembangkan ke jantung. Tapi untuk penyakit yang menjadi fokusnya adalah fatty liver ini, pengobatan fatty liver. Nah, Siap, penyebab dari fatty liver itu, ini kan yang non-alkoholik ya. siap. Non-alkoholik tadi metabolisme. Nah, apa sih penyebab dari fatty livernya itu sendiri, kalau menurut Mbak Hijrah? Iya, jadi kalau berbicara tentang patofisiologi atau penyebab terbentuknya penyakit dari fatty liver disease ini, utamanya yang non-alkoholik, itu ada dua jalur mekanisme. Jalur yang pertama itu adalah lipogenesis atau lipotoksisitas, kemudian jalur yang kedua itu melalui jalur oksidatif stres atau adanya kemudian stres oksidatif yang terjadi pada sel-sel hati. Yang jalur pertama tadi atau terjadinya lipotoksisitas itu disebabkan karena adanya akumulasi lemak yang terjadi di hepatosit atau di jaringan dan sel-sel hati yang diakibatkan karena gaya hidup yang kemudian tidak sehat, tidak berolahraga, namun asupan lemak sangat berlebihan, sehingga metabolisme lemak akan terganggu dan itu akan menyebabkan terjadinya akumulasi lemak di hepatosit. Hal inilah yang menyebabkan walaupun tidak mengkonsumsi alkohol, tetapi karena adanya kemudian asupan lemak yang berlebihan dengan gaya hidup yang tidak sehat, sehingga perlemakan hati ini bisa terjadi. Jalur yang kedua yaitu terjadinya stres oksidatif. Namun jalur ini sebenarnya merupakan progresivitas dari jalur yang pertama. Jadi ketika jalur yang pertama tidak teratasi dengan baik, sehingga menyebabkan terjadinya peradangan atau kita sebut dengan fibrosis hati, maka inilah yang akan terjadi pada jalur kedua, yaitu adanya peradangan, dirilislah kemudian sitokin-sitokin inflamasi yang bisa menyebabkan terjadinya stres oksidatif di jaringan hati itu sendiri. Dan inilah yang menjadi awal mula akan menuju kepada sirosis hati, bahkan kepada kanker hati. Gambarannya kira-kira seperti itu. Baik, Mbak Hijrah. Artinya, di sini ada kontribusi dari gaya hidup ya, Mbak Hijrah. Adakah kemungkinan sebenarnya kita apakah benar-benar membutuhkan pengobatan lain gitu, selain pengobatan yang memang sudah ada? Sedangkan sebenarnya ada juga mungkin faktor dari gaya hidup yang sebenarnya memang apakah itu juga sebenarnya tidak dimasukkan tidak dalam konteks penelitian Mbak Hijrah ini terkait dengan faktor gaya hidup tersebut gitu. Karena kan ini konteksnya menghasilkan obat baru gitu ya, Mbak Hijrah ya. Siap. Sedangkan sudah ada obat sebelumnya. Tapi saya tidak membaca bahwa obat sebelumnya itu punya kendala atau seperti apa. Hanya Mbak Hijrah di kelompok satu menyampaikan, saya menangkapnya, baru ada satu. Nah, kenapa harus ada dua? Sedangkan ini sebenarnya faktor resiko penyakitnya itu salah satunya karena gaya hidup gitu. Artinya kalau kita mungkin dengan gaya hidup itu yang diperbaiki, itu juga bisa menjadi obat gitu. Apakah apa yang menjadi urgensi perlu ada banyak obat? Iya, baik. Ya, jadi kalau tadi berbicara tentang adanya faktor gaya hidup yang menyebabkan terjadinya penyakit ini, di dalam pengobatan atau farmasi sebenarnya memang ada dua jenis terapi, terapi farmakologis dan terapi non-farmakologis. Terapi farmakologis inilah yang kemudian akan menggunakan obat, sedangkan terapi non-farmakologis terkait dengan untuk NAFLD sendiri bisa dengan modifikasi diet seperti itu. Namun, ketika ditilik kembali mengenai NAFLD ini sendiri, ternyata NAFLD ini golden standarnya adalah dengan kemudian melihat patologi atau histopatologi dari kondisi hepatosit. Sehingga seringnya penyakit ini diketahui ketika sudah berprogresivitas. Jadi ketika masih kemudian istilahnya simple steatosis atau perlemakan hati secara sederhana, itu pasien mungkin tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan keluhan apa-apa. Nantinya ketika ternyata penyakit ini sudah berprogresivitas, barulah kemudian ada keluhan nyeri ulu hati dan sebagainya. Nah, ternyata pada kondisi itu pasien sudah kemudian tidak bisa lagi dengan modifikasi diet saja, tapi harus dengan adanya intervensi obat. Resmetirom adalah obat satu-satunya obat yang hari ini menjadi
terapi dari NAFLD itu sendiri masih kemudian di fase post-marketing surveillance atau di fase klinik yang keempat. Sehingga hal ini memungkinkan masih banyak laporan-laporan mengenai efek samping, kontraindikasi yang masih menjadi kekurangan dari resmetirom itu sendiri. Sehingga hal ini semakin hal ini membuka kesempatan untuk kemudian adanya obat-obat lain yang lebih efektif atau lebih optimal, baik itu dari segi efektivitas ataupun dari segi keamanan, untuk kemudian dijadikan sebagai langkah terapi dalam non-alcoholic fatty liver disease. Kira-kira seperti itu. Baik Mbak Hijrah. Oke, ini kan sangat baik ya, kebermanfaatannya bisa terlihat gitu ya untuk pengobatan. Setelah selesai melakukan riset ini, apa yang akan Mbak Hijrah lakukan terhadap produk atau hasil riset ini? Iya, baik. Jadi setelah kemudian riset ini dilaksanakan dan ternyata dalam penelitian kan ada hipotesis-hipotesis yang menjadi sebuah dugaan di mana alpha lipoic acid nantinya bisa menjadi kandidat obat dari NAFLD itu sendiri. Sehingga hal ini tentunya akan menjadi kebermanfaatan untuk pihak instansi rumah sakit, khususnya untuk mempertimbangkan penggunaan dari alpha lipoic acid itu sendiri sebagai terapi dalam NAFLD. Dan sedangkan untuk di kalangan masyarakat itu bisa menjadi sebuah pengabdian masyarakat gitu, untuk kemudian disampaikan agar kemudian alpha lipoic acid ini merupakan suplemen yang bisa menjadi atau menunjang dari terapi NAFLD itu sendiri. Seperti itu kira-kira yang ya seperti itu kira-kira. Oke, baik. Dari hasil alpha lipoic acid tadi, itu bagaimana caranya Mbak Hijrah ke rumah sakit? Tadi kan menyampaikan bisa menjadi masukan untuk rumah sakit gitu. Itu bagaimana caranya Mbak Hijrah? Iya, baik. Jadi memang untuk kemudian output dari penelitian ini yaitu adanya data bahwa alpha lipoic acid bisa menjadi salah satu strategi terapi dari NAFLD. Karena saya dari kampus kesehatan yang memang networking-nya itu, relasinya itu adalah rumah sakit, di mana kemudian kami membangun MOU dengan beberapa rumah sakit seperti itu, dan kami seringkali melakukan diskusi panel atau kemudian diskusi dengan beberapa sejawat yang ada di rumah sakit, sehingga dari situ saya bisa kemudian menyampaikan dengan diskusi-diskusi bersama dengan para rekan-rekan sejawat, apoteker, ataupun kemudian nakes-nakes yang lainnya, bahwa hasil dari penelitian saya ternyata alpha lipoic acid ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk kemudian dijadikan sebagai terapi dalam NAFLD itu sendiri. Ditambah lagi memang terkadang setelah kemudian kita melakukan penelitian itu akan diseminasikan menjadi sebuah pengabdian masyarakat seperti itu. Nah, dari situ kemudian bisa disampaikan, dihadirkan pula para orang-orang yang kemudian berkepentingan seperti itu, sehingga bisa meluas informasinya mengenai alpha lipoic acid yang bisa dijadikan sebagai terapi dalam fatty liver disease itu tadi. Seperti itu kira-kira. Oke, baik. Mungkin dari saya cukup. Selanjutnya Pak Febrizal, silakan. Oke, terima kasih Mbak Siti ya. Ini Mbak Hijrawati mungkin saya mau lihat latar belakang ya, saya terlambat bergabung, mohon maaf. Ini Mbak Hijrawati jalur PTA ya? Jalur PTV, Pak izin. Oh, PTV, vokasi berarti Siap. ya. Dosen ya? Udah dosen? Alhamdulillah, siap dosen, Pak. Oke. Jadi mungkin pertanyaan yang muncul berhubungan dengan ini ya, karir kali ya. Nah, tadi mungkin udah diborong oleh Mbak Wahyuni tadi sama Mbak Siti ya, udah duluan mengulik tentang Mbak Hijrawati ya. Mungkin pertanyaan pertama, apa yang sudah ditanyakan atau belum, saya juga belum nyimak dari awal. Pertanyaan pertama Mbak, ini kenapa BPI Mbak? Ya. Kenapa milih BPI? Yang kedua mungkin hubungannya dengan status Mbak sebagai dosen, kenapa memilih UI gitu ya? Kemudian kenapa memilih, ini program studinya apa Mbak? Mohon maaf.
program studi Doktor Ilmu Farmasi UI, Pak. Siap. Kenapa farmasi UI gitu ya? Itu pertanyaan pertama dan kedua. Nanti ada pertanyaan lanjutan mungkin yang berhubungan dengan itu juga. Boleh Ya, Mbak, dipersilakan. ya. Baik, izin menjawab, Pak. Ya, jadi pertanyaan pertama tadi, mengapa memilih BPI untuk apply beasiswa? Ya, jadi terkait dengan kesamaan visi saya dengan BPI, di mana slogan BPI, bakti kami untuk edukasi, dan profesi saya sebagai seorang dosen, di mana kemudian dosen tidak kemudian berputar-putar dalam dunia edukasi itu sendiri, dalam dunia pendidikan itu sendiri, sehingga inilah yang menjadi alasan utama saya menyasar BPI sebagai program untuk kemudian saya mengikuti pendanaan atau pembiayaan dalam pendidikan seperti itu. Ditambah lagi memang ada BPI membuka kesempatan untuk para dosen-dosen vokasi seperti saya, sehingga kesempatan inilah yang kemudian ingin saya coba, dan semoga kemudian diberikan kesempatan untuk itu. Seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi, kenapa saya memilih farmasi UI? Ya, jadi sebelum saya melakukan pendaftaran di Farmasi UI, saya juga sebenarnya melihat ke universitas-universitas yang lain, baik itu Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, dan yang lainnya. Tetapi kembali kepada topik riset saya mengenai non-alcoholic fatty liver disease yang tadi sudah banyak ditanyakan oleh Ibu Siti, sehingga saya melihat latar belakang dari beberapa guru besar yang menjadi calon promotor yang sesuai dengan riset saya. Dari penelusuran saya atau pencarian saya, ternyata saya menemukan salah seorang dosen di Fakultas Farmasi UI bernama Profesor Dr. Apoteker Fadlina Chanisa Putri. Beliau banyak mempublikasikan artikel-artikel yang terkait dengan riset saya, sehingga saya merasa bahwa beliau bisa menjadi mitra pengarah pembimbing untuk kemudian jalannya riset saya nanti. Sehingga akhirnya saya memilih untuk meminta beliau menjadi promotor saya dan mendaftarkan diri di Fakultas Farmasi UI. Tidak hanya itu, sebenarnya ditambah lagi reputasi UI yang sampai hari ini masih menjadi yang terbaik di Indonesia dengan segala keunggulannya, dengan segala fasilitasnya dan sebagainya, sehingga akhirnya bulat kemudian tekad saya untuk menjadi bagian dari Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Seperti itu, Bapak. Wah, makasih ya. Pertanyaan selanjutnya mungkin tentang ini, Mbak ya. Ada nggak sih pemilihan program studi farmasi UI ini berhubungan dengan rencana karir Mbak ke depannya? Ada, kalau Mbak sebut tadi peta jalan gitu ya. Tadi ada peta jalan penelitian, ini peta jalan kehidupan kita gitu ya, karir gitu. Iya, jadi kembali lagi karena saya seorang dosen, maka satu hal yang perlu saya perhatikan itu adalah linearitas keilmuan. Jadi karena saya berasal dari program studi D3 Farmasi, home base saya di program studi D3 Farmasi, sehingga tentu saja saya harus kemudian mengembangkan keilmuan saya di bidang itu. Saya juga berasal dari S1 Farmasi, S2 Ilmu Farmasi, dan untuk kemudian menjaga linearitas keilmuan itu sendiri dan tentu saja untuk mengembangkan keilmuan saya secara lebih luas lagi, saya kemudian fokus pada jalur doktor ilmu farmasi itu sendiri seperti itu. Jadi pengaruh jenjang karir pastinya ada seperti itu, Pak, karena itu tadi linearitas keilmuan yang kemudian harus saya junjung tinggi, di mana saya adalah sebagai seorang dosen seperti itu, Pak, kira-kira. Oke. Maksudnya gini, Mbak, rencana karir kan S1 farmasi ya? Siap, Pak. Farmasi, S3 farmasi. Biasanya setiap jenjang itu kan punya istilahnya apa ya? Seperti tangga ya. Jadi makin naik, biasanya kalau dalam ilmu pengetahuan apapun gitu ya, dari alam, sosial, humaniora, makin naik biasanya makin punya kekhususan dalam bidang tertentu gitu ya. S1 kan farmasi mungkin kita bahas secara umum ya. S2 udah mulai naik bahas tentang metodologi atau segala macam penggunaan. S3 udah skupnya lebih kecil lagi gitu ya. Siap. Setelah
S3 ada lagi konsulat ya, konsultan yang lebih kecil lagi dari spesialis ya. Kalau kita kan S3 lebih skup. Jadi karir Mbak ini rencananya mau kemana gitu disesuaikan kan panjang ya usia kita kan dalam dunia akademis itu biasanya panjang. Jadi kalau kita mau ngambil sesuatu biasanya berhubungan dengan latar belakang dan keahlian kita gitu ya. Jadi keahlian Mbak ini kan farmasi, saya mungkin orang luar farmasi ya juga belum mahfum dengan dunia farmasi. Mbak ini bagian farmasi yang mana gitu ya? Apa fokus pada hal tertentu atau generalis atau spesialis gitu ya? Jadi kalau generalis ini nguasain semuanya, spesialis hanya fokus pada satu bidang gitu ya. Ini yang saya maksudkan rencana karir Mbak itu mau kemana gitu ya? Setelah memperoleh beasiswa, setelah dapat lulus bidang studi farmasi S3, ini Mbak mau kemana gitu? Jadi seorang generalis kah atau seorang spesialis gitu ya? Oke, Mbak. Iya, siap. Ya. Jadi sejak kemudian menempuh studi S2 kemarin sebenarnya sudah lebih kepada bidang peminatan yang lebih spesifik, yaitu di bidang ilmu farmakologi dan toksikologi. Itu adalah spesialisasi saya di bidang farmasi. Begitu juga untuk di program studi dokter ilmu farmasi di UI ini sendiri, saya kembali konsen pada itu tadi, bidang ilmu farmakologi dan toksikologi. Adapun rencana atau kemudian ketika kita sudah memikir jauh ke depan seperti itu, tentunya ini akan saya fokuskan ke situ sehingga insya Allah nantinya ketika sudah kemudian sampai pada waktunya saya ingin menjadi seorang guru besar di bidang ilmu farmakologi dan toksikologi dengan kepakaran ilmu saya di farmakologi dan toksikologi itu sendiri sehingga bisa memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang misalnya dengan kepakaran ilmu saya bisa menjadi pemateri atau kemudian narasumber dalam memberikan informasi mengenai terapi khususnya yang terkait dengan riset saya di fatty liver disease itu tadi. Mungkin seperti itu, Bapak. Sepertinya jaringan terlempar tulisannya. Oh, siap, Bu. Mbak Yuni. Iya, kayaknya hilang nih. Sambil nunggu Mas Febri, saya sempetin ini ya, evaluasi yang feedback dari saya. Siap, siap. Oke, Mbak Hijra, kalau lihat dari ceritanya itu luar biasa ya. Masih muda tapi risetnya juga sudah banyak. Saya juga lihat di sekolahnya juga udah tinggi ya indeksnya. Jadi Mbak, nanti paling kalau untuk dari sisi psikologi, kalau misalkan ditanya, mungkin dibalancingin aja. Kayak jawaban tadi, meskipun, tapi nggak gitu, maksudnya nggak yang menjual mellow-nya nggak, tapi dari sisi orang tua, sisi personal, juga balance sama sisi profesional. Jadi jangan melulu tonjolin profesional life-nya, tapi juga ada sisi personal life-nya, sisi keibuannya. Tadi juga udah keluar meskipun ya saya sadar anak saya masih kecil, tapi saya berusaha untuk tetap bagi waktu, tetap ada bonding time kayak gitu-gitu, itu juga nilai plus tadi. Terus kalau nggak langsung jadi lupa. Tadi saya mau ngomong apa lupa tuh. Tadi, mungkin nanti sesi kedua kita langsung aja kali ya Mbak Siti ya. Habis kita ngomong terus feedbacknya apa gitu ya. Iya, boleh. Ini sambil nunggu Pak Mas Febri aja nih kita ngomong. Terus ini yang tadi kan saya tanya kalau nggak salah kayak kalau misalkan gagal BPI gimana? Itu tadi yang tadi juga udah nilai plus karena Mbak langsung memfokuskan gue butuh nih sama BPI gitu. Jadi nggak mencari yang nggak mendua, nggak berpikir ke kiri kanan, itu juga nilai plus juga karena berarti kita memang pengen dari BPI, kita bahkan mau coba batch 2 itu juga udah nilai positif sih. Itu aja feedbacknya. Jadi kalau menurut saya tadi udah bagus jawabannya Mbak Hijra untuk sesi part saya tadi gitu. Good job. Terima kasih, Bu. Mungkin Mas Adit bisa panggilin
Mas Febrizal mau dilanjut atau ditutup karena saya jam 11 harus udah keluar biar lanjut ke peserta selanjutnya. Oh, sudah selesai ya, Kak? Iya. Kebetulan. Nah, Oke. Mas Febrinya. Boleh Pak Febrizal, apakah ada yang masih disampaikan, Pak? Masih ingin disampaikan? Masih belum ya jaringannya. Mm-mm. Oh, oke, Pak. Nggak apa-apa. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan, Pak? Ya. Kalau masih ada yang ingin disampaikan, boleh. Sebelum move ke yang selanjutnya. Lanjutkan Mas Aditya. Oh, udah ya. Mungkin untuk sesinya udah, kakak-kakak. Terima kasih untuk Kak Hijrah, terutama pada sesi ini. Mungkin bisa ditutup. Izin, Ya, izin Bapak, boleh. boleh minta feedback dari Ibu Siti tadi Oh, boleh. mengenai Oh jawaban-jawaban ya, saya. Boleh, Kak Siti. baik. Ya, sebenarnya kalau dari si jawaban, Mbak Hijrah terlihat menguasai ya. Cuma coba mungkin dikembangkan lagi nanti jawabannya dari sisi kebermanfaatannya itu tidak hanya dalam konteks penelitiannya Mbak Hijrah. Jadi tadi saya sempat bertanya kan, setelah ini mau Iya, bagaimana gitu kan, karena ini kan sangat bagus sebenarnya, tapi ada potensi Mbak Hijrah ditunggangi oleh PT apa gitu ya. Kalau farmasi kan biasanya kekhawatirannya itu. Jadi untuk meyakinkan pihak BPI bahwa penelitian Mbak Hijrah ini benar-benar untuk kebermanfaatan masyarakat, mungkin Mbak Hijrah bisa combine dari sisi aspek farmasi dengan tadi yang pengabdian masyarakat tadi, tapi lebih diperjelas. Misalnya saya akan bekerja sama dengan apa misalnya kalau bagian itu badan apa gitu misalnya. Badan yang memang mengelola obat-obatan atau BPOM kah atau misalnya badan lembaga apa yang memang mengamankan hasil penelitian Mbak Hijrah ini tidak menjadi industrialisasi gitu. Ya, mungkin siap, itu sih. Tapi good job juga. Saya juga mengapresiasi. Tapi jangan sampai puas sampai di sini ya. siap, siap, Tetap Bu. dipersiapkan. Jawaban-jawaban tadi sih sudah menunjukkan kepahaman dari Mbak Hijrah dan mudah-mudahan nanti juga ketika wawancara sesungguhnya bisa lancar dan lebih mengalir seperti Amin, tadi ya. Dan amin, mudah-mudahan sukses Mbak Hijrah. amin. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Semangat, sukses Mbak Hijrah. Ya, terima kasih, Bu. Mohon doanya. Jadi saya sudah izin live ya, Ya, Bapak? boleh. Terima kasih Mbak Iya, Hijrah. iya. Siap. Lanjut lagi ya Mas Adit. Iya, Kak. Ini masih beberapa peserta lagi di briefingnya. Bisa satu lagi sebelum break isoma. Cuma Oke. kemarin saya udah Mm-mm. bilang sama panitia, kalau bisa jam 11 diatur aja katanya. Jam 11. Oke, Kak. Heeh. Aman. Nanti mungkin ini sisa 30 menit, 30 bagi 3, 10 menit, 10 menit, 10 menit. Mungkin Mm-mm. kalau siapa dulu langsung aja mau duluan. Mungkin Pak Febri bisa duluan. Nanti nanti Mbak Siti terus saya boleh. Atau siapa dulu terserah. Sambil diundang Atau Mas Mbak Adit. Yuni, Mbak Yuni aja dulu karena kan Mbak Yuni mau ada kegiatan jam 11 ya. Oke, kalau gitu Nah, nanti. jadi nanti Mm-mm. Oke, bisa. Kalau boleh tahu atas nama siapa, Kak? Michael. 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 Oke. Mm-mm. Saya ini Mbak Wahyu ini panggilannya apa ya? Saya soal Mbak Yuni. Yuni. Oh bener ya berarti tebakannya. Dari Yuni. fakultas apa Mbak? Psikologi. Oh pas banget berarti. Iya, makanya memang psikologi kemarin kurang ya, makanya saya di telepon dari pagi katanya. Mana? Tadi saya ada screenshot. Kalau Pak Febrizal dari mana Pak? Ah, saya dari ilmu budaya.